Halo, ketemu sama saya Susilo. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai screenplay. Di dalam materi ini kita akan membahas mengenai apa itu screenplay. Dan yang kedua kita akan membahas mengenai bagaimana cara membuat screenplay lewat software Final Draft Pro. Kita akan mempelajari poin yang pertama. Apa itu screenplay? Screenplay merupakan sebuah naskah cerita yang di dalamnya berisikan tentang urutan adegan, tempat, keadaan, dan dialog. Urutan-urutan itu disebut dengan scene. Ya. Sebelum kita melakukan produksi film, kita harus membuat yang namanya naskah. Kalau kita nggak buat naskah, ya gimana kita bisa membuat film, kan? Di situ, di dalam naskah sudah ada urutan-urutannya. Apa aja yang akan diomongin oleh para pemerannya, di mana lokasinya, dan bagaimana sih penciptaan drama di dalam film tersebut. Itu tadi merupakan screenplay. Dan kenapa kita harus mempelajari screenplay ini? Ini merupakan hal penting yang dibuat saat tahap praproduksi sebelum produksi kita laksanakan nantinya. Itu tadi sekilas mengenai pengertian screenplay. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi kita tentang bagaimana cara membuat screenplay. Hal yang pertama kali harus kalian lakukan adalah dengan mendownload software Final Draft Pro yang ada linknya di bawah sini. Ya. Nah, Final Draft Pro itu merupakan software untuk membuat screenplay yang biasa dipakai oleh Hollywood atau mungkin banyak production house lain di luar sana. Oke, itu tadi sekilas mengenai Final Draft Pro. Nah, sekarang kita akan melakukan pembuatan sebuah screenplay. Dari mulai bagaimana screenplay itu dirancang dari awal dan bagaimana tutorial penggunaan Final Draft Pro. Oke, check this out. Oke, ini adalah software Final Draft Pro. Software ini digunakan untuk membuat screenplay. Dan ini adalah tampilan dari menu bar. Dan di bawahnya ada tampilan toolbar. Ini adalah tempat untuk kita membuat naskah nanti atau screenplay nanti. Kemudian di sebelah kanannya ada navigator. Navigator ini berfungsi untuk mencari di mana scene yang sudah kita buat. Sini nanti akan ada title-nya, scene keberapa, di mana lokasinya, dan nanti mungkin untuk mudah mensortirnya atau mengurutkannya kita bisa merubah warnanya. Dan di sebelahnya lagi ini merupakan tombol halaman di mana scene ini berada. Di bawahnya ada scene properties. Scene properties ini berguna untuk mempermudah kerja dari art director, DOP, dan tim kreatif untuk menentukan apa yang akan digunakan oleh pemeran, apa yang dibutuhkan di dalam lokasi nanti, seperti itu. Oke, kita akan membuat contoh screenplay. Pertama, scene heading ini berfungsi untuk mengetahui di mana lokasi kita syuting dan kapan kita akan melakukan syuting tersebut. Oke. Jadi di sini akan ada pilihan eksterior, interior, dan eksterior. Interior ini berfungsi untuk menjelaskan bahwa lokasi syuting kita nanti berada di dalam ruangan. Sementara itu eksterior berfungsi untuk menjelaskan bahwa lokasi syuting kita nanti berada di luar ruangan. Kemudian di bawahnya ada interior atau eksterior, di mana nanti dalam satu shot kita akan mengambil gambar di dalam, kemudian akan dilanjutkan lagi di luar ataupun sebaliknya. Itu adalah fungsi interior atau eksterior. Oke, sekarang kita akan mulai. Yuk. Interior ini, kemudian rumah. Biasakan untuk menggunakan caps lock dalam penulisan scene heading. Setelah lokasinya kita tulis, nanti akan muncul waktunya. Kita pencet tombol tab di keyboard kita, akan muncul ada siang, malam, sore,
pagi, petang, later, kemudian moments later, beberapa saat kemudian, continuous, berkelanjutan dari scene sebelumnya, the next day, itu yang terakhir. Kita akan menggunakan kali ini day. Setelah scene heading dibuat dan ketika kita sudah mencet tombol enter, nanti akan muncul langsung, ini akan berubah dari scene heading menjadi action. Nah, action itu merupakan sebuah tempat di mana nanti kita akan menjelaskan apa saja yang terjadi di dalam adegan tersebut. Kita berikan contoh. Oke, actionnya adalah ibu memasak nasi di dapur. Kemudian ibu memanggil Andi yang berada di kamar. Kemudian kita enter lagi. Kita bisa pencet enter sekali lagi. Kita akan ada banyak pilihan. Kita akan memilih karakter. Karakter itu merupakan sebuah tempat di mana nanti kita akan menuliskan siapa nama karakter di dalam atau pemeran di dalam film kita nanti. Di sini kita akan tulis ibu. Kita perhatikan di atasnya, yang tadinya karakter berubah menjadi dialog. Ya. Kita akan tulis Oke, dalam dialog ini tertulis, Andi kesini, tolong belikan ibu telur. Ya, itu sekilas tadi bagaimana cara menciptakan dialog dalam sebuah film, dalam sebuah screenplay di dalam final draft. Oke, di sini kita akan melihat apakah ibu ini berbicara di dalam hati atau tidak. Ketika kita mencet tombol tutup buka, akan banyak pilihan. Nanti ada VO. VO itu kepanjangan dari voice over. Voice over itu berarti ketika ibu ini, suara dari ibu ini muncul sebagai narasi. Itu voice over. Voice over bisa disebut juga dengan narasi. Kemudian di bawahnya ada on screen, dan kemudian di bawahnya lagi ada contoh kecil dari on screen dan off camera adalah ketika kita mengirim surat kepada ibu kita. Sebagai contoh, kita mengirim surat, terus kemudian diterima oleh ibu kita membaca surat tersebut, membuka surat tersebut, membuka surat tersebut. Lalu on screen adalah suara dalam hati ibu yang membaca surat tersebut. Jadi di dalam situ on screen itu merupakan suara hati ibu yang terdengar oleh penonton. Berbeda dengan off camera atau OC. Off camera itu terjadi ketika ibu menerima surat tersebut, kemudian membukanya, lalu muncul suara Andi. Bisa kita bayangkan ketika on screen, suara ibu yang muncul di dalam surat tersebut, dan ketika off camera, suara Andi yang muncul di dalam
surat tersebut. Kemudian lanjut di bawahnya ada tanda petik D. Itu merupakan kependekan dari continued, dimana ketika kita menyelesaikan dialog, ibu menyelesaikan dialog, kemudian ibu beberapa saat berbicara lagi sebelum lawan bicaranya itu membalas pembicaraan dari ibu. Kemudian di bawahnya ada subtitle. Subtitle itu semisal kita mewawancara orang dengan bahasa lokal, bahasa Sunda atau mungkin bahasa Jawa atau lain-lain. Mungkin untuk beberapa orang bisa memahami bahasa tersebut, tetapi untuk sebagian orang tidak mengerti bahasanya. Oleh karena itu ditulis subtitle bahasa Indonesia di bawahnya, atau mungkin bahasa isyarat bagi para penderita tunarungu atau tunawicara yang menggunakan bahasa isyarat. Tidak semua orang memahami bahasa isyarat. Oleh karena itu di bawahnya ditulis subtitlenya untuk menjelaskan arti dari bahasa isyarat tersebut. Kurang lebih begitu. Kemudian jika kita enter sekali lagi, bagi contoh, kita akan berikan parenthetical. Parenthetical itu merupakan sebuah gerakan yang mengiringi dialog dari ibu ini. Kita enter parenthetical. Oke, di sini saya menuliskan ibu sambil memasukkan nasi ke dalam dandang memanggil Andi. Andi kesini, tolong belikan ibu telur. Itu contoh dari parenthetical. Sambil ada sebuah gerakan yang mengiringi pembicaraan seseorang. Oke, dari parenthetical kita bisa enter sekali lagi. Oke, kemudian Andi menjawab sambil menuruni tangga. Iya bu, seperti itu. Mungkin ini adalah sebuah dialog singkat dalam penciptaan screenplay di dalam Final Draft Pro. Dan ini merupakan salah satu contoh bagaimana screenplay jika kita sudah membuatnya sesuai dengan apa yang tadi dituliskan. Dan di navigator sudah muncul banyak pilihan, kita bisa mengaturnya. Ya, dari mulai eksterior, kemudian di interior. Oke, itu tadi adalah tutorial cara pembuatan screenplay lewat software Final Draft Pro. Oke, tadi kita sudah melihat tutorial pembuatan screenplay lewat software Final Draft Pro. Nah, sekarang saya akan bahas bagaimana cara membuat screenplay yang menarik. Nah, cara membuat screenplay yang menarik, yang pertama adalah anggap semuanya yang kalian lihat itu membuat screenplay
Anggaplah membuat screenplay dari sebuah metafora atau kiasan. Seperti contoh, si Raja Siang terbit dari ufuk timur. Nah, dari ufuk timur itu kan, si Raja Siang ini kita ibaratkan sebagai matahari yang terbit di timur. Jika kita membuat cerita dari sebuah kiasan, itu akan menarik. Yang kedua, anggaplah mata kalian itu sebagai kamera. Kalian melihat banyak kejadian selama hidup kalian. Banyak kejadian-kejadian menarik yang mungkin bisa kalian package jadi sesuatu hal yang menarik nanti saat kita eksekusi di produksi film nanti. Yang ketiga, untuk film pendek, 2 halaman pertama dari sebuah screenplay itu sangat krusial, menentukan. Jadi ketika kita membuat 2 halaman pertama sudah membuat orang yang membaca tergugah, maka ketika produksi atau dieksekusi nanti, jadikanlah seperti itu dan nanti penonton akan lihat film kalian sebagai contoh film yang menarik. Yang keempat, jangan terjebak dengan dialog. Dialog memang penting, tapi terkadang kita melihat banyak sekali film yang kadang kita menonton ngantuk atau apa segala macam ya. Itu karena mungkin dialognya terlalu membosankan. Jangan sampai kita terjebak dengan dialog. Dialog yang panjang akan membuat penonton bosan. Yang kelima, awas juga terjebak dengan cerita yang kalian buat. Terkadang kita sudah membuat cerita menarik dari awal. Wah, 2 halaman pertama, 5, 6, 10 halaman. Sampai akhirnya kita terjebak dengan konflik dan kita tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan film kita. Oleh karena itu, hati-hati dengan cerita kalian. Nah, yang terakhir, cerita itu harus bersifat logis, estetis, dan etis. 3 hal ini yang membuat film kalian mudah dicerna oleh orang dan masuk di akal oleh penonton kalian nanti. Oke, tadi kita sudah melihat tutorial pembuatannya dan sudah diberikan tips bagaimana 6 tips agar membuat tutorial 6 tips agar membuat screenplay kalian menjadi menarik. Jadi, buatlah screenplay kalian, jangan berhenti untuk berhayal, tulis, dan salam sinias muda.